Pemirsa, KPK menahan 2 tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji 2023. Ya, 2 tersangka baru yakni ISM, ini selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Travel, serta ASR selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama. 2 tersangka baru kasus korupsi kuota haji 2023 dan 2024, antara lain Ismail Adam, ISM, selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Maktur Travel, serta Asrul Aziz Tabah, selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Kedua tersangka bersama pihak Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan Asosiasi KESTURI agar mendapatkan kuota haji tambahan dengan skema tanpa antri. Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari pertama sejak 8 Juni hingga 27 Juni 2026. Dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih. Ya, pemirsa, setelah lama tak terdengar pertempuran, kini Iran kembali memulai serangan. Iran kembali menunjukkan kekuatan dengan meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel sebagai balasan. Ya, pesan penghentian operasi terhadap Lebanon pun turut disampaikan agar kawasan tidak semakin tenggelam dalam pertikaian. Pesan apa yang ingin disampaikan Iran lewat kiriman serangan? Berikut perbincangan Yudi Handoyo dengan pengamat pertahanan dan juga Din atas Pertahanan RI di Iran 2009 hingga 2012, Majen TNI Purnawirawan Prof. Budi Pramono. Dengan klaim bahwa serangan Israel ke Iran, kemudian juga dengan pernyataan bahwa Amerika ini menegur Israel untuk tidak usah menyerang Lebanon lagi, Hizbullah lagi, begitu. Apakah mulai ada perpecahan di sana, Prof? Antara Amerika, Mas, sama Israel, saya underline beberapa kali, tidak akan mungkin ada perpecahan. Kenapa demikian? Coba kita lihat dari sisi Amerika sendiri. Amerika sendiri mempunyai politik luar negeri bahwa dia harus membantu Israel dalam hal ini. Bantuannya kan gak sedikit, Mas. Berapa ribu ton munisi yang berapa miliar dolar yang dikirimkan. Kemudian secara diplomatik dia 50 kali veto diberikan untuk Israel agar dia tidak dikondem, tidak dilaknat oleh negara-negara sedunia. Jadi militarily, diplomatically, Amerika ini support much. Belum lagi bagaimana bisikan-bisikan Yahudi ini di salah satu faksi atau faksi yang ada di Amerika ini. Nah, kalau misalnya Amerika itu sudah membantu seperti itu, mungkin nggak orang sudah membantu, kemudian terus dia bilang, udah jangan kamu jangan melakukan walaupun saya bantu, kan nggak mungkin. Logic thinking mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya pecah ya nggak mungkin pecah. Nah, Israel sendiri katakanlah dia memang divorce dari Amerika, itu juga impossible. Sampai sejauh mana sih kekuatan Israel itu kemudian tanpa bantuan Amerika dia bisa berjalan sendiri? No way. I don't think so. Apa yang tidak dibantu oleh Amerika dari sisi intelijen, dari sisi pertahanan udaranya, dari sisi pesawat-pesawatnya yang precise, dari sisi high technology, dari sisi electronic warfare, dari sisi budgeting, semua Amerika. Nah, tapi kalau memang ternyata Israel itu kadang-kadang dia memang melakukan, bukan kadang-kadang, sering melakukan serangan without permission of US in this case, tanpa izinnya Amerika, ya ini memang budayanya Israel, karena menurut Israel itu adalah ancaman eksistensi yang dia menggunakan politik preemptive strike, yaitu yang sama Amerika juga preemptive strike. Jadi dia bisa mengatakan Amerika kalau misalnya saya tidak gerak, saya tidak basmi, saya tidak hancurkan itu namanya Iran pada saat dia lemah, dan saat lemahnya Amerika itu saat lemahnya Iran itu, Teheran itu saat sekarang. Saat sekarang dia kehabisan, bagaimana rudalnya, kehabisan bagaimana drone-nya, bagaimana fasilitas energinya juga banyak dibom ya. Tapi di balik itu semangatnya Iran ini kan luar biasa. Dengan nuklirnya dia masih yang tidak
bisa diotak-atik. Nah, ini bagi Israel adalah capaian yang sangat besar. Nah, apabila capaian itu tidak bisa dicapai, ya katanya Clausewitz bahwa kalau politik itu tidak bisa dicapai dalam pertempuran, it means the war is not final yet. Jadi perang itu belum selesai, katanya Clausewitz dalam On War-nya itu. Makanya dalam hal ini si Israel juga menggunakan prinsipnya di art of war-nya Sun Tzu. Kenapa? Serang ketika dia lemah, gitu kan? Pada saat dia tahu bahwa lemahnya Iran itu terletak pada saat-saat sekarang ini, ya dia harus serang. Otherwise, ya itu namanya chance never come twice. Gak ada yang namanya kesempatan itu datang dua kali. Ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala BGN Nanik S. Deyang dan penasihat khusus Presiden Said Iqbal. Lagu kebangsaan Indonesia. Ya, bisa Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, serta penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal. Nani S. Deyang berjanji akan lakukan efisiensi anggaran Badan Program MBG. Bahwa kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Ya, berikut daftar pejabat yang dilantik Presiden Prabowo kemarin. Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari Wakil Kepala BGN, Trenggono Wakil Kepala BGN, Said Iqbal Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Ya, Nanik Sudaryati Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur 3 Januari 1968. Sebelum bergabung dalam pemerintahan, Nanik diketahui sempat berkarir sebagai jurnalis. Nanik memulai karir di pemerintahan saat dipercaya menjadi Wakil 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tahun 2024. Sementara sebelumnya pada tahun 2019, Nanik pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional untuk pasangan Prabowo Sandiaga Uno dalam Pilpres. Ya, lalu berikut profil dari Said Iqbal. Ini merintis karir sebagai buruh yang menjadi aktivis. Lulusan S2 Universitas Indonesia ini aktif terlibat dalam sejumlah organisasi dalam negeri. Said yang memulai karirnya sebagai ketua pimpinan Serikat Pekerja di sebuah perusahaan elektronik di Bekasi terus mengembangkan sayap. Dia sempat menjabat sebagai Presiden FSPMI sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Pengupahan Nasional, Presiden KSPI, dan saat ini Presiden Partai Buruh Indonesia. Kiprahnya di dunia internasional juga diakui luas. Said menjabat sebagai anggota Komite Pusat Federasi Pekerja Metal Dunia, Wakil Presiden Dewan Serikat Dagang ASEAN Trade Union Council, dan anggota Dewan Umum Konfederasi Serikat Dagang Internasional.